Saudara, pandangan mata, kesaksian dari apa yang terjadi beberapa saat ini di Lombok, saudara. Sebelum itu saya berikan kabar baik dulu. Berapa banyak saudara percaya bahwa api Tuhan tidak bisa dipadamkan? Jangan tepuk tangan dulu. Tanggal 31 Maret tahun 99, 4 orang martir kita dibantai di kota Tual. Dan semua kebanyakan melarikan diri dari kota Tual. Tetapi dengar baik-baik, minggu yang lalu pertama kali kebaktian dibuka kembali. GBI Betani di kota Tual sudah mulai beribadah kembali. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yes. Dan juga GBI Betani di kota Mataram sudah ibadah lagi minggu yang lalu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan yes. Yes. Buka bersama saya Yesaya 33. Yesaya 33 ayat 1 sampai dengan ayat ke-12. Maksud saya maaf ini kurang terang, ayat 16. Yesaya 33 ayat 1 sampai dengan 16. Supaya tidak ada berita simpang siur, saya akan menyampaikan fakta. Sebab dari Medan beritanya gedung GBI Betani Mataram sudah rata dengan tanah. Lalu Pak Pendeta Roni Daud stroke, lumpuh dan tidak bisa makan. Aneh sekali. Mana lebih cepat tersebar? Berita buruk atau berita baik? Lady Di meninggal dunia. Sampai kampung-kampung tahu. Tapi Yesus bangkit dari kematian belum sampai kampung-kampung. Tugas saudara dan saya. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Siapa mau memberitakan? Tepuk tangan buat Tuhan. Itu yang kita harus beritakan. Kabar baik. Yesaya 33. Ayat pertama ini berbicara untuk para penjara. Celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak sendiri. Perusak di sini adalah penjara dalam bahasa aslinya. Hai penjara tidak menjara sendiri. Dan engkau hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Jadi kalau ada yang punya kenalan penjara, boleh kasih ayat ini ya. Ayat kedua, doa kita. Untuk apa kita berkumpul di sini? Tuhan kasihanilah kami, engkau kami nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh ketika engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa dan bercerai-berailah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jaran seperti belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Itu yang terjadi saat ini di seluruh Indonesia. Beberapa bagian di Indonesia, belum semua. Ayat ke-5 dan ke-6. Tuhan tinggi luhur, sebab ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Lihatlah orang-orang Ariel menjerit di jalan. Ariel ini nama lain dari Yerusalem. Ariel berarti the Lion of God, singanya Allah. Utusan-utusan yang mencari damai menangis dengan pedih. Jalan-jalan raya menjadi sunyi. Dan seorang pun tiada lagi yang melintas di jalan. Perjanjian sudah diingkari. Saksi-saksi sudah ditolak. Dan manusia tidak dihiraukan. Negeri berkabung dan merana. Libanon tersipu-sipu dan mati rebah. Saron seperti padang belantara, Basan dan Karmel meluruh daun. Itu keadaan yang baru mengalami penjaraan seperti itu. Sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan. Sekarang
Aku akan bangkit berdiri sekarang. Aku akan berdiri tegak. Kamu mengandung rumput kering dan melahirkan jerami. Amarahmu seperti api yang memakan kamu sendiri. Bangsa-bangsa akan dibakar seperti menjadi kapur. Dan akan dibakar dalam api seperti semak duri yang ditebang. Hai orang-orang yang jauh, dengarlah apa yang telah kulakukan. Hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaanku. Ayat 14-16. Orang-orang berdosa terkejut di Sion. Orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ayat 16 kita baca sama-sama. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Amin. Haleluya. Baru-baru ini saya melihat berita-berita di koran. Waktu warga keturunan merayakan hari raya Imlek, ya, Sinchun Kyonghi, Gongsi Fatchoi, maka mereka meminta dua hal. Mereka minta dua, masih tetap saja yang satu kekayaan, ya saudara. Yang kedua minta keamanan, mestinya terbalik, keamanan dulu saudara ya. Saudara, tetapi di mereka masukkan yaitu keamanan. Sebab mereka mulai merasa sangat tidak aman. Tanda sebentar lagi pada bertobat semua. Amin. Sebab keamanan cuma satu. Cuma ada satu nama yang bisa menyelamatkan. Yaitu nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Dialah benteng perlindungan yang abadi, yang kuat bagi umatnya. Saudara yang kasihan Tuhan, apa yang terjadi di Mataram, sekali lagi saya melihat demonstrasi kuasa Allah. Gedung gereja kita di sana bisa muat 800-900 orang. Full air condition, sangat bagus, indah. Dan yang lebih indah lagi, jemaatnya suka berdoa. Jemaatnya suka berdoa. Ada beberapa bapak yang usianya lebih dari 60 tahun. Kalau mereka mengambil jam doa di menara doa sana jam 2 sampai jam 4 pagi. Karena mereka biasa yaitu terjaga pada jam-jam sekian. Dan apa yang terjadi tanpa disangka-sangka. Terjadi kerusuhan seperti yang kita sama-sama tahu. Saudara yang kasih, sekali lagi Tuhan menunjukkan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Firman Allah berkata di sini, orang berdosa terkejut di Sion. Sion gambaran daripada gereja Tuhan. Bukan orang luar. Kalau orang luar itu ketakutan, kalau orang luar diliputi kegentaran, itu sudah biasa. Firman Allah berkata orang akan mati ketakutan. Karena apa yang sedang terjadi di atas muka bumi. Melihat gelombang-gelombang laut. Saya tahu itu tsunami, badai yang luar biasa. Orang akan mati ketakutan, termasuk badai di ekonomi. Apa yang kita alami di Asia, ini baru gelombang kecil. Sebentar lagi akan melibas New York Stock Exchange, Wall Street. Itu semua ekonomi dunia akan runtuh, saudara. Banyak orang bunuh diri. Itu masih di depan kita. Tetapi saudara, ini berbicara tentang orang-orang di Sion. Ternyata di Sion masih ada orang berdosa. Ternyata di Sion masih ada orang murtad. Dan mereka diliputi kegentaran. Pada waktu kerusuhan terjadi, kelihatan siapa yang sungguh beriman dan siapa tidak. Hari-hari ini di Jakarta, dan mungkin nanti akan disusul, biasanya apa yang terjadi di Jakarta disusul tempat lain. Banyak calo-calo menawarkan KTP agama lain. Sudah mengerti yang dimaksudkan? Tidak mahal, cepek ceng, 100.000.
bisa mendapatkan KTP, alamat sama, cuma kepercayaannya lain. Dan yang sangat menyedihkan, ada beberapa orang, katanya ya supaya mengambil jalan aman, membeli KTP aspal ini. Saya sudah sampaikan pada saudara pada waktu saya khotbah tanggal 23 yang lalu di sini. Kejadian di Ambon, ada orang dikira provokator karena punya 2 KTP. Dan ada seorang provokator ditangkap di Kupang punya 5 KTP. Sebaiknya saudara saya punya 1 KTP saja, yaitu KTP warga negara kerajaan surga. Barang siapa malu mengaku aku di hadapan manusia, aku akan malu mengaku dia di hadapan Bapakku dan para malaikatnya. Dan aku malu mengaku dia apabila aku datang kembali. Saudara kasih, ini pemisahan gandum dengan alang-alang. Ini pemisahan antara orang benar dan orang fasik. Pemisahan daripada orang kudus dan orang yang berdosa. Saudara, di Denpasar, minggu lalu terjadi sedikit kegemparan. Di rumah-rumah orang Kristen dan orang-orang Chinese, rupanya tidak terlalu dibedakan. Itu ada beberapa tanda-tanda yang membuat mereka ketakutan. Yaitu ada huruf H, ada huruf I, dan ada gambar, yaitu salib yang dipatahkan. The broken cross. Gambar peace. The broken cross. Dalam ketakutan orang-orang yang berkata, H itu pasti artinya hancur. Yang I itu pasti artinya intimidasi. Yang salib dipatahkan, ya sudah itu kehancuran buat kita. Tetapi orang-orang benar tetap tenang. Mereka berkata, H itu artinya hidup. I itu artinya Injil. Amin, saudaraku. Tergantung daripada saudara bagaimana saudara menanggapinya. Saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu di sini. Bersikaplah seperti Yesus bersikap. Tuhan mendemonstrasikan pemeliharaannya atas umatnya. Pada waktu pagi hari, saudaraku, tanggal 17 itu, sudah banyak orang mendengar dan mengungsi. Dalam keadaan mengungsi, mereka tidak beritahu yang lain. Panik. Menyelamatkan diri sendiri. Dan saat itu mulai terjadi pembakaran dan sebagainya. Gedung gereja kita di sana, atas kemurahan Tuhan, saudara. Kemarin Pak Roni pada waktu hari Sabtu, beliau kembali ke sana, dia telepon saya, Pak, yang rusak itu cuma ada 2 kaca yang pecah. Cuma 2 lembar kaca jendela saja yang pecah. Yang lainnya utuh semua. Bom molotov yang dikumpulkan dari tutupnya botol ketahuan, 40 buah. Tidak ada satu yang membakar. Tidak ada satu yang menyala. Dan pada saat dilempari batu, cuma ada beberapa batu masuk lewat pintu. Padahal itu saudaraku diserbu 4 kali. Orang-orang Bali yang tinggal sekitar gedung itu berkata, gereja ini sakti, gereja ini. Dilempar api tidak mempan. Dan mereka berkata, gereja ini ada penunggunya. Sebab saudara, 2 minggu yang lalu, yang jaga itu ketakutan semua. Sebab yang jaga juga ada penduduk sekitar sana, mereka siskamling. Di ruangan doa yang tidak ada orang sama sekali, terdengar puji-pujian dengan gitar. Saudara tahu siapa itu? Saudara, saya percaya itu malaikat Tuhan. Saudara, ini penjagaan Tuhan yang luar biasa. Saya belum membaca, dimasukkan di koran, bukan di koran, satu majalah, yaitu ada gereja yang termegah di Mataram yang sama sekali aman. Sekali lagi bukan berarti kita lebih baik dari saudara kita, bukan. Tetapi di gereja kita sendiri terjadi pemisahan. Orang-orang berdosa terkejut. Orang murtad diliputi kegentaran. Tapi orang benar tetap berani seperti singa muda. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Yes. Saudaraku, ada tentara Allah yang melindungi kita. Batalion 348.
Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling rumah orang yang takut akan Tuhan dan meluputkan mereka. Amin. Tetapi orang berdosa akan terkejut. Firman Allah berkata orang fasik akan berlari sekalipun tidak ada yang mengejarnya. Coba perhatikan bagaimana keadaan saudara malam hari ini. Mau melarikan diri, takut. Tentu saja kita tidak mau konyol. Tetapi kita juga jangan panik. Saudara, wabah ketakutan itu pindah ke Bali, saudara. Kapan itu? Begitu saya masuk kantor, ada berita. Pak, ada telepon bahwa tempat ini, lembah pujian akan dibakar. Saya jawab apa, saudara? Betul, akan dibakar. Dibakar api Roh Kudus. Amin. Anak Tuhan yang punya iman akan berkata yang positif. Saudara kok seperti dicekam ketakutan begitu? Bersoraklah bagi Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia ajaib. Tepuk tangannya seperti orang mau mati, saudaraku. Katakan Yesus, Engkau hebat. Saudara, pada waktu terjadi memang ada beberapa rumah saudara kita dijarah habis. Apa pelajaran buat mereka? Oh, tahu gitu dulu dipersembahkan buat Tuhan. Terlambat. Sebabnya sudah diserahkan Tuhan, aman. Pindah ke bank surga. Tapi yang di bumi akan habis. Firman Tuhan menunjukkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Penjara itu seperti belalang yang memakan habis ladang. Di Lombok ada seseorang paling suka menentang Pak Roni. Apa-apa tuh nentang, saudara. Saya sedih sekali mendengarkan rumah dan tokonya ludes habis. Firman Allah berkata, orang yang tidak tunduk, orang yang tidak menyerahkan persepuluhannya, risikonya, saudaraku, belalang akan makan ladangnya. Tetapi firman Allah berkata, bagi orang yang adalah orang benar, maka belalang akan dihardik oleh Tuhan. Benar-benar belalang dihardik. Waktu rombongan serangan pertama, saudara, bisa dihalau. Rombongan kedua itu sudah lewat sawah-sawah. Yang ternyata sana itu tentara-tentara yang baru lulus, saudara. Ditembakkan ke atas, luput. Yang ketiga rasanya sudah nggak bisa dihadang. Jam 2 pagi, saudara. Jam 2 pagi serangan total. Pada saat itu Pak Roni cuma mengangkat tangan dan berseru kepada Tuhan. Saya berikan pada dia Mazmur 27, Mazmur 67, Mazmur 83. Dan saya suruh dia mengucapkan itu. Dan saya suruh bersama dengan jemaat berdoa, mengangkat tangan kepada Tuhan. Mazmur 27 berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Waktu serangan yang kedua dari para penjara, jam 2 pagi, Tuhan intervensi. Itulah sebabnya semua bom molotov tidak menyala. Saudara, sudah seminggu tidak ada hujan. Malam itu hujan yang paling deras yang belum pernah mereka alami. Dan menurut keterangan, banyak orang itu pantangannya hujan. Ilmunya luntur, saudara. Allah kita adalah Allah yang sanggup melunturkan kuasa kegelapan. Tepuk tangan bagi dia. Yes. Bagi orang fasik, apa yang kau takutkan akan menimpa engkau. Masa keamanan akan tiba bagimu. Saudara, memang di dunia ini nggak ada tempat aman. Firman Allah berkata bahwa orang fasik dan orang murtad berkata, kami tidak bisa berada di perapian selama-lamanya. Tapi di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran, saudara,
Ada yang tidak mendoakan, ada yang menghakimi. Oh, Pak Arifin itu dan Betani wilayah timur itu kurang berdoa. Sehingga akibatnya terjadi kerusuhan. Saya tidak tahu ini teologi dari mana, saudara. Jawaban saya begini, hanya emas yang diuji dengan api. Plastik tidak diuji dengan api. Saya tahu Yayasan Dulos dibakar. Apa yang terjadi sekarang? Sekarang ini mereka membangun kembali. Tanya, lu kenapa bangun kembali? Kan tidak boleh bangun kembali. Oh, tidak bangun kembali, ini renovasi. Bukan cuma renovasi, saudaraku. Persembahan itu begitu banyak, sehingga mereka beli tempat baru. Tidak banyak, tidak besar, saudara. Cuma 20 hektar, saudara. Glory! Ada harta benda yang mencelakakan, ada harta benda yang menyelamatkan. Kalau tidak percaya harta benda yang mencelakakan, pakai seluruh berlian saudara jalan malam-malam. Dan saudara akan rapture. Rapture di UGD, kalau enggak ya ketemu Pak Aryo begitu. Tetapi ada harta benda yang menyelamatkan. Firman Tuhan berkata, aku memenuhi Sion dengan kebenaran dan keadilan. Dengar baik-baik. Perlindungan yang dibutuhkan hari ini bukan backing, tidak ada yang bisa menolong, manusia tidak bisa menolong. Tetapi yang bisa menolong adalah kebenaran dan keadilan. Orang yang tidak pernah berbicara dusta. Saudara, di tengah-tengah tekanan, orang yang biasa berdusta akan menyangkal Tuhan. Sudah biasa berdusta? Kristen? Bukan. Menyangkal Tuhan. Karena biasa berdusta. Tapi kalau zaman kecil dibiasakan tidak berdusta, waktu diancam tidak bisa yaitu seperti Tuhan, tidak bisa menyangkal dirinya. Yakub biasa berdusta. Yakub waktu tanya, siapa engkau? Aku Esau, putramu. Tapi di tepi sungai Yabok, waktu dia berkumpul dengan malaikat Tuhan, tanya, siapa engkau? Aku Yakub. Yakub artinya penipu. Dan dia diberi nama Israel. Demikian juga, kita dulu biasa mencoba meniru jadi orang lain. Tapi waktu kita mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan aku orang berdosa. Itu pertama kalinya kita bicara jujur. Dan roh kebenaran, roh keadilan diberikan kepada kita. Malam hari ini jangan minta berkat. Malam hari ini jangan minta yang lain-lain. Mintalah kebenaran dan keadilan. Maka dengan sendirinya keamanan akan diberikan kepadamu. Dengan sendirinya rotimu disediakan. Dan air minummu terjamin. Engkau akan tinggal di tempat yang tinggi. Saya dulu waktu membangun rumah, mendapat sebuah kapling. Kapling itu di daerah Panjang Jiwo. Dan sebagai insinyur saya tahu kira-kira 10 tahun lagi ini kerendam banjir. Jadi saya jual dengan harga yang, harga pasaran waktu itu. Lalu saya beli rumah di tempat tinggi. Di Duku Kupang, yaitu Bintang di Ponggok. Di sana saudara, itu tempat paling tinggi. Kira-kira sekitar 20 meter di atas permukaan air laut. Maijen Sungkono itu 10 meter di bawahnya. Sehingga waktu saya membangun rumah, saya sangat pede, percaya diri. Saya cuma naikkan 20 cm dari jalan. Sebab kalau seluruh Surabaya kerendam, baru rumah saya kena banjir, saudara. Jadi kalau semua orang banjir ketakutan, saya tenang saja. Karena saya berada di tempat yang tinggi. Aneh? Demikian juga, siapa orang yang bisa tenang pada zaman seperti sekarang ini? Apabila mereka, saudaraku, didudukkan bersama dengan Yesus. Mereka tahu bahwa kedudukan mereka bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang tinggi. Firman Tuhan berkata, orang yang berbicara jujur. Orang yang menggebaskan tangannya supaya tidak menerima suap. Yang menutup matanya supaya tidak melihat kejahatan.
yang menutup telinganya supaya tidak mendengar rencana kejahatan, tidak mau mendengar gosip, menjaga mulutnya daripada dusta. Orang itulah yang akan berada di tempat yang tinggi. Jadi kalau ada banjir, ada badai, tenang saja. Amin. Waduh, Maijen Sungkono, kerendam 1 meter. Ada teman kita pernah pergi ke satu tempat di sana, kerendam, saudara, mobilnya kerendam. Saya tenang-tenang saja. Sebab rumah saya berada di tempat yang tinggi. Demikian juga malam hari ini. Biarlah kehidupan saudara ditaruh di tempat yang tinggi. Bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Kristus ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Jauh lebih tinggi dari segala nama yang boleh disebut. Dan kalau kita link, kita jadikan hidup kita jadi satu dengan dia. Kita berada di tempat yang tinggi. Saudara yang kekasih, ada satu keluarga besar di Lombok. Mereka ini sampai masuk koran Lombok Post. Terkenal, ada seorang ditulis, seorang pengusaha. Dan saya bangga sekali sebab itu diaken gereja kita, GBI Betani, saudara. Seorang pengusaha terkenal suka memberitakan Injil dan membagi-bagikan Alkitab. Setelah kerusuhan ditulis, saudara. Tapi yang aneh dia tidak takut. Siapa takut? Dan dia terus mengabarkan Injil. Orang benar, saudara. Tapi orang fasik akan diliputi kegentaran. Kita akan melihat orang-orang aneh belakangan ini. Bukan cuma orang-orang yang punya 2 KTP. Tapi dia juga punya 2 kepribadian. Saudara tahu orang 2 kepribadian? Itu kepribadian yang terpecah. Skizofrenia. Artinya orang begini. Berapa banyak saudara cuma punya 1 KTP? Angkat tangan. KTP surga. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Pada waktu saya menelpon Pak Roni, saya cuma ngecek bagaimana keadaan jemaat. Oh, kami bisa mengucapkan syukur, Pak. Di tengah ketegangan, Pak, berdoa. Sebentar lagi markasnya tentara diserbu, saudara. Saudara bayangkan, bukan gereja yang diserbu, markasnya tentara diserbu. Bagaimana? Cuma bisa berseru pada Tuhan. Lalu kami dapat kabar, Pak, puji Tuhan sudah undur kembali. Untuk Pak Roni, kami sediakan yaitu pesawat charter. Kami charter pesawat. Pak Roni siap? Kami mau charter pesawat, tinggal Anda berkata ya atau tidak. Dia berkata apa? Pak, di sini banyak ibu-ibu dan anak-anak kecil. Biar yang semua pergi, saya tinggal di sini. Dan saat terakhir dia naik kapal bersama-sama dengan mereka. Kami sambut, saudara. Rombongan itu jumlahnya 850 orang. So percaya bahwa Tuhan itu masih berbicara pada umatnya, memberitahu rencana pada hamba-hambanya. 3 bulan yang lalu waktu saya berdoa, saya katakan pada rekan-rekan saya, saya lihat banyak pengungsi. Pak Arifin, saya juga enggak tahu. Pokoknya siap-siap aja banyak pengungsi. Nah saudaraku, beberapa bulan kemudian terjadi. Roni telepon saya, Pak, saya tidak tanya Pak Arifin. Tapi mereka semua ini tidak ada tempat tinggal dan tidak ada makan. Saya drop langsung ke gereja kita di Lembah Pujian. Saya katakan siap. Dan saya beritahu rekan-rekan kita. Dan saya mengucap syukur pada Tuhan. Jemaat seluruhnya bergerak, saudara. Ada yang memberi makanan, ada yang memberikan super mie, ada yang memberikan susu, ada yang memberikan pampers, saudaraku. Baju dalam, celana dalam, sampai saudara mainan anak-anak, saudara, diberikan. Sampai saudaraku mereka itu makan 1 hari 4 kali.
Karena mereka tinggal di gereja, mereka berdoa dari pagi, siang, malam. Dan saya katakan ini bukan ngungsi, ini retreat. Saya mengucap terima kasih buat persembahan-persembahan yang diberikan. Datang dari mana-mana, termasuk dari Surabaya. Terima kasih banyak. Lebihnya masih ada 60 juta rupiah. Kami serahkan Pak Roni untuk dibangunkan tempat penampungan di sana. Saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang baik dan luar biasa. Ya. Peserta retreat. Saudara, orang-orang Kristen abad pertama, kalau ditahan oleh tentara Romawi, mereka tidak berkata dimasukkan penjara. Mereka berkata, kami masuk hotel. Demikian imannya dahsyat, saudara. Kami masuk hotel. Karena itu ada istilah hotel prodeo. Prodeo itu, saudaraku, diterjemahkan sekarang gratis. Bukan. Prodeo itu, pro itu for. Deo itu God, for God. Mereka masuk penjara karena nama Yesus. Dari Daniel 11 kita melihat ada 4 ujian bagi orang bijaksana. Pertama itu pedang. Kita alami itu pedang. Kedua api. Ketiga ditawan. Ini belum. Keempat dirampas. Pedang api dirampas sudah. Ditawan belum. Tetapi yang membuat umat Allah kuat karena apa? Mereka tahu bahwa ini memang rencana Allah untuk memurnikan umatnya. Berarti Yesus akan segera bekerja luar biasa di Indonesia. Kebangunan rohani yang terbesar yang belum pernah kita lihat akan kita alami. Inilah yang dinubuatkan nabi-nabi. Inilah yang didoakan oleh orang seluruh dunia. Mereka tahu Indonesia ada di dalam agenda Allah. Amin. Saya senang punya rekan seperti Pak Roni. Masih muda, but very positive. Waktu pulang dia pamit, Pak, kami siap pulang, kami mau menuai besar-besaran. Saudara, saya berdoa kaum muda kita semua seperti dia. Tidak melihat sebagai sesuatu ketakutan, tetapi melihat sebagai satu kesempatan. Saudara masih ingat 2 Timotius pasal 3? Akan tiba masa yang sukar bagimu. Masa yang sukar di sana adalah kalepos. Masa yang buas, zevets. Dan itu benar-benar buas. Kalau namanya spontanitas, mosok saudaraku, pintu jendela dicungkiti semua. Amin. Tetapi ada perkataan masa. Dan masa di situ adalah kairos. Katakan kairos. Kairos adalah kesempatan. Ada kairos, kalepos. Betul, ada kalepos. Tapi ada kairos. Karena itu mulai hari ini, mari kita periksa supaya mulut kita tidak ada dusta. Telinga kita tidak mendengar gosip. Mata kita tidak melihat kejahatan. Saya minta jemaat, kalau tidur lewat jam 12, berdoa dan berjaga. Tapi jangan nonton yang tidak karu-karuan. Jaga matamu dari kejahatan. Kebaskan tanganmu kepada keuntungan haram. Maka engkau akan jadi orang benar. Ditaruh Tuhan di tempat yang tinggi. Rotimu disediakan, air minummu terjamin. Ada seorang ibu. Ibu ini seorang ibu janda. Pada waktu kerusuhan, keluarganya dari Lombok mengungsi semua di Bali. Tidak banyak keluarganya, cuma 61 orang. Mereka bukan orang Kristen. Jadi mereka tidak pergi ke gereja-gereja. Mereka mencari keluarganya. Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang menjamin. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Lalu pada saat dia berdoa, Tuhan ingatkan,
Dia punya sebuah kebun yang tidak terpelihara. Dan iseng-iseng ibu itu pergi itu di sebuah desa. Dia pergi ke sana. Saudara, karena hujan terus menerus, kebunnya itu penuh bayam, saudara. Dan tak bagaimana, pohon nangka itu berbuah semua. Gelantungan gitu saudaraku, nongkonya saudara ya. Beberapa saat yang lalu dia iseng-iseng nebar lele saudara. Pada waktu dibutuhkan lele ini sakmene saudaraku. Kode. Jadi 61 orang ini saudara selama 2 minggu makan bayam, en ketewel, en nongko, en lele. Allah kita adalah Allah yang menyediakan. Tepuk tangan. Tepuk tangannya meriah. Oh. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami mengalami hal-hal yang istimewa. Coba bayangkan saudara. Pengungsi-pengungsi itu ada satu yang menikah. Kasihan ini pekerja kita namanya Sandi. Pada waktu Desember mau menikah, mertuanya meninggal. Lalu orang tuanya meninggal. Dan pada hari di mana dia akan menikah, kerusuhan saudara. Akibatnya apa yang terjadi? Dinikahkan di Denpasar. Karena dia seorang pekerja gereja yang sederhana, dia pikir ya sudah habis pernikahan ya sudah. Tapi justru karena lewat kerusuhan ini, jemaat ada yang memberikan voucher hotel, memberikan kado. Dan kita semua yang dia tidak bayangkan, Pak Franky, saya sendiri hadir di pernikahannya. Saudara, dipestakan saudara, luar biasa saudaraku. Jemaat-jemaat yang tidak biasa minum susu saudara. Dan mereka pada waktu dikasih pampers bingung, karena pampers kan mahal saudaraku ya. Sampai banyak cerita-cerita lucu. Tapi Allah kita adalah Allah yang menyediakan. Dan yang saya bangga itu jemaat-jemaat kita. Ada seorang bapak naik susu panter, memakai kacamata hitam, memasukkan mobilnya penuh dengan makanan saudara. Dan pada waktu diketok siapa bapak, mukanya ditutupi. Yang pasti bukan provokator, karena bawa Indomie saudaraku. Penuh Indomie saudara. Tuhan memakai orang-orang yang murah hatinya. Tuhan berkata, terimalah, yaitu pengungsi. Sebab tanpa kamu sadari kamu menjamu malaikat, berikan tumpangan. Saya ingat waktu itu saya ada di Jakarta. Lalu saya ditelepon beberapa pendeta. Pak Arifin, jangan sekali-kali terima pengungsi. Nanti gerejanya Bapak yang dibakar. Saya pikir, loh gimana sih? Ini sesama orang Kristen. Kalau tidak diterima bagaimana? Karena saudaraku yang jemaat Betani cuma 20%. Yang lain itu dari gereja-gereja lain. Dan kita satu dalam Tuhan. Amin. Itu indahnya saudara. Saya katakan tetap diterima di tempatnya kita. Saya sudah peringatkan loh Pak, kami tidak tanggung jawab. Tidak apa-apa. Saya percaya kalau saya menjalankan firman Tuhan, Tuhan akan beserta dengan saya. Yes. Haleluya. Luar biasa saudara. Berkatnya itu melimpah-limpah. Bayangkan 4 kali loh. Pagi makan. Sampai banyak daripada yang panitia yang melayani. Wih panganannya pengungsi lu enak timbang pangananku. Bayangkan saudara. Sebab pakaian dibagikan pakaian-pakaian bagus. Sampai ada di sini, ada jemaat di sini, murah hati, pabrik sandal. Pak, sandalnya semua dari kami. Kami tolak. Maaf ya Bu ya, sandalnya sudah cukup. Ada orang kirim makanan, Pak stop. Kirim tempat lain. Tuhan melimpahkan. Sungguh, bukan cuma roti, tapi ditambah tewel, ditambah bayam, ditambah nongko, tambah lele lagi. Tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Sekretaris saya membagikan pakaian pada pengungsi.
Waktu butuh kaos diambilkan. Loh, Versace. Aku dhewe gak duwe Versace rek. Enan pengungsi katanya. Coba saudara lihat. Allah kita adalah Allah yang sangat baik. Oh, rasanya saya ingin meloncat sekarang nih. Tuhan baik sekali. Tapi mari kita minta pada Tuhan pertama-tama. Kalau ada api itu datang, saudara tahu. Itu api daripada Tuhan untuk menyucikan kita. Nyanyikan malam hari ini, send your fire. Dan kalau ada awan hitam, ada halilintar, jangan takut. Hujannya Allah akan datang. Minyaknya akan datang. Dan anginnya akan bertiup. Mengubahkan kehidupan kita. Send your fire. Pemain musik kembali. Oke. Bangkit berdiri. Minta Tuhan apinya Tuhan. Send your fire. Send your rain. Holy oil. In Jesus' name. Loose the wind. Let heavens change. Send your fire. Send the all the wind and rain. Kirimkan. Kirimkan apimu. Hujan dan minyak kudusmu. Berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak, hujan dan anginmu. Kirimkan sekali lagi. Kirimkan apimu. Minyak dan minyak kudusmu. Berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak, hujan dan angin. Send your fire. Send your fire. Send your rain. Holy oil in Jesus' name. Oh Lord, loose the way that brings heaven's change. Send your fire, send the all the way and rain. Saya ingat sendiri, nation to nation, nation to nation, tribe by tribe, person to person, for whom my Jesus died. Speaking out your word, Holy Spirit be my God. As we wait upon you, Lord, we will go forth in your name, O Lord. Send your fire, send your fire, send your rain. Holy oil, in Jesus' name. And loose the wind that brings heaven change. Send your fire, send the all the wind. And sekali lagi kirimkan, kirimkan apimu, hujan dan minyak kudusmu. Berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak, hujan dan anginmu. Touched by the fire, hallelujah. Touched by the fire, touched by the flame, warmed by the Spirit, like the summer's gentle rain. Preaching such a message, we have power to proclaim.
As we wait upon you, Lord, we will go forth in your name, O Lord. Send your fire, send your rain. Yes, Lord. Holy all in Jesus' name. Loose the wind as prayer heavens change. Send your fire, send me all the way now. Kirimkan, kirimkan apimu. Mari Tuhan, hujan dan minyak kudus-Mu berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, hujan dan angin-Mu. Send your fire, send your fire, send your rain. Holy all in Jesus' name. Loose the wind that brings heaven change. Send your fire, send it all the wind and rain. Sekali lagi, kirimkan apimu, minyak dan minyak kudus-Mu berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api, minyak, hujan dan angin-Mu. Minggu yang lalu saudara diajarkan oleh Alan SQ how to wait upon the Lord. Kita yang menantikan Tuhan malam hari ini tidak akan takut, tidak akan gentar, tidak akan terkejut. Hanya orang berdosa terkejut. Hanya orang murtad diliputi kegentaran. Tapi anak-anak Tuhan akan diliputi keberanian. We will go forth in your name. Kita akan tetap maju di dalam nama Tuhan. Mari saudara, angkat tangan saudara. Seperti tanah menantikan hujan. Seperti domba yang telah disembelih menantikan api turun dari surga. Seperti kayu yang kering menantikan api yang menyala. Saudaraku, angkat tanganmu. Minta urapan itu turun atas kita. Minyak yang kudus, minyak yang harum. Haleluya. Saya kira saudara sudah diajarkan minggu yang lalu, jangan memberi. Banyak yang masih berdoa bahasa roh, menyanyi, stop. Just wait upon the Lord. As we wait upon you, Lord, we will go forth in your name. Angkat tangan saudara, just wait upon the Lord. Let's just wait upon the Lord. Mari Tuhan, sesuai pujian yang kami naikkan, bawa kami ke tempat yang tinggi di mana Engkau berada. Tuhan, sucikan mulut kami, sucikan tangan, telinga, mata kami, supaya kami boleh berada di tempat tinggi bersama dengan Engkau. Roti kami dijamin, disediakan, air minum kami selalu terjamin. Berikan air minum dari surga. Drink, drink brethren, drink, minum. Semua sampai yang di atas, pejamkan mata, lihat ke atas. Mari Roh Kudus, dear Holy Spirit, sama umatmu, send your fire. Roh Kudus akan bertiup. Beberapa saudara akan mengalami pohon digoncang oleh angin. Beberapa pohon-pohon akan tumbang. Biarkan. Send your fire. Send your rain. Beberapa saudara akan mengalami berkat luar biasa malam hari ini. Yes. Itu buktinya tanah kena hujan. Mereka bersuka cita. Come Holy Spirit, we need you.
Come Holy Spirit. Come fire of God. Come rain of God. Saya lihat banyak sekali yang tumbang seperti ditiup oleh angin. Loose the wind, O Lord. Orang fasik tidak bisa bersuka cita. Hanya Allah di sorga tertawa. Orang fasik diliputi kegentaran dan amarah. Berembuslah Tuhan. Berembuslah. Beberapa saudara merasakan ada minyak yang hangat turun di atas kepala saudara. That's alright. Itu minyak urapan yang harum. Minyak urapan yang harum. Kalau hidupmu pernah dicara oleh iblis, Tuhan akan memulihkannya malam ini. Mari Tuhan pulihkan. Yang di atas siap untuk terima tiupan angin daripada Roh Kudus. Make yourself ready. Oh Roh Kudus, terima kasih. Oh angin Tuhan sedang bertiup, banyak pohon-pohon digoncangkan. Terima kasih Roh Kudus. We bless you, fire of God. Turunlah api Tuhan. Bakar segala kekotoran, kenajisan kami. Namaku. Yes. Malaikat Tuhan melingkari tempat ini. Kami sambut engkau. Cukup tepuk tangannya? Cukup. Tetap menantikan Tuhan. Angkat tangan saudara, pejamkan mata. Fokus kepada Tuhan Yesus. Dialah gunung batu kita. Dialah dasar yang teguh. Dialah tempat yang tinggi itu. He's the rock of our salvation. Oh. Penuhi kami Tuhan. Roh Kudus, hamba mohon engkau berembus atas umatmu. Seperti Tuhan Yesus meniup kepada murid-muridnya, kami akan meniup 3 kali. Silakan kau kerjakan, kami cuma melakukan taat kepada engkau. Siap saudara-saudara. Terimalah kuasa daripada Tuhan. 1, 2, 3. Gelombang kedua. Terimalah dalam nama Yesus. Sekarang khusus untuk yang di atas. Saya cuma taat pada Roh Kudus. 1, 2, 3, terimalah pengurapan daripada Tuhan. Roh Kudus akan terus bekerja. Dia tidak butuh manusia.
Jamah kami. Oh wind of God, change us tonight. Ubahkan kami, ubahkan kami, ubahkan kami. Hehehe. Roh Kudus, kami memuliakan Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Minta ampun buat segala ketakutan, kegentaran. Berarti masih ada dosa. Orang yang dibebaskan oleh Tuhan tenang, aman. Jangan khawatir. Hanya nyembah Mammon takut. Terima kasih Roh Kudus. Terus Tuhan, berembuslah. Sukacita ada di rumahmu. Yes. Ini adalah roti kesembuhan. Roti kesembuhan. Kalau ada yang sakit, pegang bagian tubuh yang sakit. Katakan bersama saya, oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Saya menerima roti kesembuhan di dalam nama Yesus. Saya disembuhkan malam hari ini. Mulai tolak penyakit saudara, kencing manis, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, katarak, penyakit apa saja, tumor, usir dalam nama Yesus, usir. Inilah roti yang Tuhan sediakan malam hari ini. Roti kesembuhan dan kelepasan.